Okay, good morning, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, the first our meeting will discuss about the marketing. Okay, so brother sister, do you know about the marketing? Ya, kalau dunia marketing itu biasanya kalau market hampir semuanya sudah tahu ya teman-teman ya. Nah, oke, definition of the marketing. Kalau kita mendengar kata marketing, biasanya your mindset is focus in market. Ya nggak, market, the meaning is pasar gitu. Ya nggak, jadi market itu marketing atau market tidak jauh-jauh dari pasar. Ya nggak, but the second semester we discuss about what is the material, the alls in the one of the our material is marketing, marketer. Nah, nanti semuanya mempunyai pertalian, mempunyai the related of the one of the definition. Oke, teman-teman, the first what is the definition of marketing? Jadi marketing itu apa sih gitu, ya kan? Kalau the graduated from junior school, but not the senior school, so for the vocational school, I think that so know about what is the marketing atau marketer atau is market. Oke, definition the market itu adalah is a service activities, to meet the needs and satisfaction. Jadi kalau teman-teman udah paham sih, sering lihat di situ, oh di pasar itu ternyata bertemunya gitu kan, the meetings by of the buyer and seller, gitu nggak? Secara harfiahnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di suatu tempat sudah bertemu, yang ketemu siapa di situ? Nah, maka di definition the marketing itu kalau sudah bertemu, so dia found the needs, kemudian yang dibutuhin apa di situ. Lanjut ke satisfaction. Satisfaction atau satisfaction itu yang di satisfaction itu siapanya? Berarti kan antara customer sama procedure, ya kan? Jadi prosedur produser kemudian consumers itu akan bertemu di suatu place, di suatu tempat, kemudian the bounds by processing product, ya kan, and then providing price and promotion. Nah, jadi teman-teman bisa dikatain di situ yang namanya marketing itu adalah suatu proses yang terjadi antara siapa gitu, ya kan, antara consumer sama producer, ya kan, bisa dikatakan sebagai proceeding, ya enggak? Kalau dalam bahasa Inggris itu ini banget ya, informal deh mau kita, kecuali nih kalau orangnya berarti tetap mengarah ke producer, gitu ya. Oke. Ya, kemudian kalau dance providing the price sama promoting atau promotingnya gitu kan, sudah berlangsung, kemudian terjadi apa begitu. Nah, kemudian tuh customer sama bisa langsung ke producingnya, bisa melalui salesnya, kan begitu. Yang jelas antara buyer sama seller itu terjadi transaction, itu adalah marketing. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di situ, brother sis. Oke, discuss in the marketing. So, brother sister will know about what is the function as marketing. Nah, jadi tadi udah the definition, kemudian functionnya. Harus fungsinya apa sih ya terjadi sebuah marketing gitu kan.
Nah, ya, the first adalah exchange function. Ya, in the words of marketing, consumers and can freely choose yang dipilih apanya, begitu ya kan? Yang dipilih adalah produknya. Produknya seperti apa sih? That come from any company by the exchanges. Jadi semua manufacturer ya teman-teman itu gimana? Berlomba-lomba gitu kan? Oh, ditawarkan the best gains-nya itu apa sih? Ya, the best product kan seperti itu. Ya, jadi teman-teman mahasiswa baik di akuntan kelas sama the management class, you should know, understand ya of the material in marketing, karena marketing itu sangat luas gitu ya kan. Apalagi sekarang ini ya kita mengenal di semuanya serba digital gitu gak teman-teman. Jadi bahasa Inggris yang English 2 itu berkutat tidak hanya di grammars ya kan, but brother sister wajib ya kan, so must learn about the all materials related of accountant on management lesson. Jadi yang berkaitan tuh nanti kita pelajarin semua gitu ya. Oke, ya. Exchange function yang berubah itu apanya sih di situ? For money, ya kan? Or can exchange menjadi sebuah products. Jadi kan bertukaran gitu ya teman-teman ya. Jadi dari produknya kemudian ya berubah pertukar gitu kalau istilahnya. Kalau kita tuh gampangnya namanya duit nanti fulusnya ditukar dengan apa begitu ya kan. Oke, that I use themselves or that will be there'll be result, itu namanya function. Berubah fungsinya. Tadi kan fulus kan menjadi sebuah produk atau barang. Nah, akuntan itu belajar marketing itu untuk apa ya Miss gitu. Jadi kan nggak harus semuanya di manajemen kelas gitu. Marketing itu berkaitan the related be your job, berkaitan di setiap pekerjaan kalian. The details of your activities, the related, the behinds for the marketing, semuanya kan berkutat dengan marketing ya kan. Tiap hari sehari gitu kita nggak membeli apa-apa, nggak mungkin gitu ya kan. Ya taruhlah 2 hari sekali deh. Hari ini tetap aja sih orang namanya buy something ya kan, itu dalam bentuk kok harus yang besar price-nya Miss, enggak dong. Namanya membeli berapapun what is the price. Makanya the function of marketing itu the first function is exchange function, berubah fungsinya gitu. Berarti dari uang kita tukar menjadi sebuah produk gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa ngebaca maksudnya itu berubah, bertukar ya. Kalau kalau zaman purba dulu itu apa ya namanya, barter ya. Itu beda lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lanjut, mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke, the second of the function of marketing. Yang kedua adalah physical distribution function. Nah, yang ini kita bahas tentang sebuah marketing dulu. Ya, the next materials. Okay, we will discuss about what is distribution. Mesti dong marketing itu berkaitan dengan ini nggak ya? Dengan distribution nggak? Oh, pasti banget. Tanpa distribution itu sebuah marketing will not buy, will not the use will not find for the focus in the best marketing. Jadi tidak ada distribusi itu marketingnya akan stop ya kan, dia akan the deeds akan berhenti di situ, stagnant atau berhenti ya kan. Nah yang kedua brother sister the product distribution function is carried out by moving
the product by transporting and storing. Jadi kalau di sini sudah ada produknya ya dari procedures, dari producer untuk memprosedurkan. Ini istilahnya bersama-sama ya teman-teman ya. Jadi distribution itu dipakai untuk apa gitu? Ketika sebuah barang atau tadi ya dari producing ya atau producer menuju atau sampai ke konsumernya masing-masing gitu. Sampai dengan melalui apa sih produknya tadi biar sampai ke customer itu ya harus melalui sebuah transporting atau sebuah storing atau disimpan aja gitu. Dari producing kan di shelf dulu atau di store kemudian baru menuju ke consumers gitu ya kan. Okay, products I wanna buy procedure will be distributed to consumer consumer either by lens. Nah ini yang mau nanti Miss Tati kenalin berarti sister. Jadi sebuah produk itu akan sampai ke tangan consumer melalui apa? Melalui sebuah transportasi yang disebut adalah distribution, ya kan? Distribution itu melalui apa aja sih gitu? Kalau we'll know the kinds of the distribution by sea, by land, and by air. Yang sampai ke atas gitu loh, teman-teman ya. Oke, in terms of produce stores. Kalau produknya itu disimpan gitu. Istilahnya bukan ditimpan ya, teman-teman itu beda ya, berarti sih. Jadi begitu di produce-nya di stores gitu, it is done so that supply the product in maintains the market. Nanti bakalan di situ berangsur-angsur. Istilahnya kan ini kayak di sini deh targetnya dalam 1 minggu ini di konsumernya di daerah Salatiga gitu, yang ini nanti di Jogja. Jadi sudah ada plotnya gitu ya kan. Namanya adalah starts when it is need by consumer. Ini ya permintaan dari konsumernya itu banyak banget. Di mana sih? Di daerah Solo dan sekitarnya. Berarti distribusinya mengarah ke situ gitu. Itu namanya bukan ditimbun tapi di store gitu ya. Started. Oke, sama aja. Ya, bisa dilanjut ya teman-teman ya. Oke, yang third adalah the function intermediates of function. To be able to deliver products the hand of the customers, marketing person is the one who will let the connect from the producer to consumer. Nah, bagaimana sih fungsi tadi kan dari sebuah produk itu sampai ke tangan consumer dengan cara apa? Dengan fungsi namanya perantara gitu ya kan. Maka nanti kita bahas hari ini bagaimana sih sebuah produk itu bisa sampai menuju ke konsumen dengan perantaranya apa? Ya tadi menggunakan transportasi gitu ya kan. Oke. Nah di situ, kalau ini ya coba fungsi dari itu banyak banget gitu. Coba deh teman-teman kita cek lagi. Ya, fungsi daripada karena marketing itu menjadi on focus ya di all activities on the marketing. Jadi menjadi titik tolak di dalam sebuah marketing tadi prosesnya. Nah, di situ teman-teman nanti bisa ngebaca ya di PowerPoint saya bahwa marketing cell di situ. Apa sih tugas seorang marketing cell? Nah, nanti teman-teman bisa ngebaca. Yang jelas adalah the main stack of the marketer. Marketer itu apa? Seseorang yang gitu ya kan. Kayak kemarin di English 1 ya teman-teman ya. Di English 1 itu ketemu dengan contohnya gitu kan, like
lectures, lex menjadi lecturers, ya kan? Kemudian teach menjadi teacher, direct menjadi director. Nah ini sama dengan kalau markets, ya kan, berarti orangnya marketer gitu ya nggak? Oke, the second adalah promotional marketing. Marketing itu harus terjadi sebuah promosi. Haruskah? Oh wajib dong, wajib. Kemudian marketing research and development. Menjadi sebuah, harus ada pengembangan, harus ada progresnya. Progresnya apa sih Ji? Progresnya di salah satunya adalah di bagian penjualan. Bisa dilihat dari dunia marketing. Kemudian yang terakhir adalah marketing communication. Itu ya teman-teman ya fungsinya ya. Nanti bisa berdiskusi baca lebih lanjut lagi. Oke. Kemudian ini berdiskusi. What does the duty of the marketing? Nah, jadi tugasnya seorang marketing itu apa? Apa aja gitu. Nah, yang pertama the first person to introduce the company. Mengenalkan dong, oh ini loh produk saya, oh ini loh manufacturer saya yang menghasilkan sebuah produk. Contohnya sih kalau cewek-cewek kayak Starlet itu ya, Scarlett ya. Oh ini loh produk saya nih. Kalau di Solo dan sekitarnya nih contohnya di sebuah PT ya. Oh ini produk percetakan bukunya dari mana sih gitu. Contohnya kita ngelihat, oh ini dari 3 Serangkai loh, dari Widya Duta gitu. Oh dari 3 Serangkai, berarti tugasnya adalah to introduce yours, ya produk company. Ini loh produk dari perusahaan saya gitu. Kalau di Solo tuh terkenalnya kayak merek sepatu itu produk termasuk kearifan lokal loh. Apa ya namanya, kicker itu ya kalau teman-teman, salah satunya itu lokal, itu brands lokal. Karena disertasi saya juga mengembangkan brand-brand lokal di tingkatnya adalah tingkat kabupaten, kemudian tingkat kota sampai di tingkat provinsi. Jadi penelitian untuk disertasi itu ini khususnya ya brand-brand, bagaimana sih menaikkan brand-brand lokal itu menjadi sebuah ya the best company gitu ya teman-teman ya. Ya kemudian nextnya adalah awareness to be the person who sell the company product. Begitu sudah ngenalin, harus ngenalkan dulu. Oh konsumen atau customernya itu di tingkat apa gitu. Kalau kita ngenalin kickers di Solo gitu ya, oh berarti ini di kawasan teenager. Nah kita harus ngenal. Kalau yang orang-orang tua, emak-emak gitu, masuk nggak ya? Nah di situ tugasnya marketing harus tahu di ranahnya di situ. Oke, next adalah awareness to seek information. Harus bisa mengembangkan sebanyak-banyaknya informasi dari your products company. Itu manufaktur Anda itu harus ngerti gitu. Harus ngerti banget dong ya kan. Kemudian inching for establishing good relation. Harus membangun. Yang dibangun adalah apa? Communication tadi yang di depan tadi ya, adalah communication, kemudian relasi dengan semua pihak, terutama kali dengan menuju ke loyalitas. Nah, itu yang paling susah. Jadi sebuah produk itu teman-teman, loyalitasnya biar nanti beli lagi gitu loh maksudnya ya kan. Oke, yang terakhir adalah serves as relation between company sama environment. Harus tahu nih lingkungan sekitarnya ya kan. Bisa dilanjut ya. Ini ya tadi ya udah bisa try to in Indonesian. Nah yuk, nah di situ fostered in marketing ya, yang the first adalah ideation. Idenya itu harus cemerlang. Jadi kalau sudah bekerja di sebuah perusahaan, company, manufacturer, ya you bukan shoot lagi nih kalau saya, you must know about what is the best idea. Harus punya ide-ide yang cemerlang. Jadi harus punya progress. Oh, besok ini kalau mau terjadi progress sebuah company-nya biar nambah lagi gimana ya gitu ya kan.
Jadi teman-teman harus mempunyai ide yang cemerlang. Yang kedua, ya, the second, research and testing. Harus ada risetnya. Di mana? Di lapangan. Oh, konsumen atau customernya ini kira-kira cocok nggak ya? Kickernya itu kurang apa ya? Kita harus punya namanya testing atau testernya. Kalau produk makanan, kalau di Solo dan sekitarnya banyak ya teman-temannya itu namanya homemade ya kan. Itu harus testernya terus jangan setelah memproduksi ini berhenti begitu aja, kagak gitu. Jadi harus gitu ya kan. Oh, ini kurang apa sih gitu. Oh, kayaknya kickernya itu kok bahannya udah nggak bagus lagi ya. Nah, itu harus ada pengujian gitu ya. Ya, the third adalah harus iklan. Advertisement itu harus mantap, diiklanin melalui apa? Sekarang sudah melalui digital, bisa melalui IG, ya kan, bisa pokoknya berbau-bau dengan web. Nah teman-teman, di terakhir adalah about is selling. Kita lihat dulu penjualannya. Nah kalau progresnya sedikit harus kita cari yang tadi itu nomor 3 ya kan. Oke, types of marketing strategies. Nah, teman-teman ini Miss Tati sudah mulai mengenalkan based on targetnya. Yang pertama adalah market business to business. Ada B2B. Nah, jadi nanti kalau teman-teman yang di akuntansi kok belajarnya marketing ya Miss, yang saya titik tolaknya adalah you know of the vocabularies, you know for the problem, you know for the alls in related by marketing. You should know, you focus in accountants only. Jadi akuntansi itu sama aja, harus kenal semuanya karena pekerjaan kalian kan belum tentu semuanya the related for the accountants problem, ya kan? Nah di situ udah saya kenalkan teman-teman ada the B2B. Nanti kalau teman-teman yang lanjut S2 ya bisa lebih explore lagi apa sih the advantage ya, keunggulan daripada B2B, kemudian B2C, business to consumers, kemudian consumer to consumers, dan business to government. Nah, oke, Miss Tati berharap, my hoping that's the all brother sister you learn in a type of the marketing strategies. So the strategies in marketing teman-teman always needs, ya, in every time I think that's no ya nggak. Yang pertama adalah B2B, kemudian B2C, C2C, dan B2G ya, government ya. Nah yuk kita lanjut lagi teman-teman. Apa sih based on the marketing teknik? Nah nanti teman-teman bisa ya the next time itu bisa itu. Oh basicnya itu harus apa gitu. Ini bagus banget kalau brother sister you will take the materials, the marketing or the digital marketing ya. So in making your journal and so I think that's the marketing digital. So prepare switch in your skripsi. Bagus loh ini kalau mau dipakai untuk jurnal. Yuk nanti sama saya ya, saya bantuin teman-teman semua bagaimana sih di marketing atau digital marketing itu bisa kalian bikin jurnal, paper, artikel, bahkan di skripsi kalian ya enggak. Based on marketing teknik, di situ kalian sudah lihat yang the first by WOMs ya, what amounts itu tipe yang ini sih yang sering banget, yang sering sekali digunakan jenis marketing yang diutamain di situ ya kan. Ini dipakai ya, sering banget dipakai untuk skripsi. Hampir semuanya mahasiswa sih kalau ngambil the title-nya marketing gitu ya kan. Nah di sini yang terakhir teman-teman kita bahas adalah yang terakhir. Bagaimana sih what is the marketing strategies for the progress in product? Yang pertama harus ada produknya dulu. Produknya apa sih? Itu ya kan. Yang kedua teman-teman harus tahu place-nya. Sekarang kita punya produk. Contohnya ya kita mau franchise ke Migacuan gitu contohnya. Produknya Migacuan.
Harus tahu dulu strateginya. Strateginya apa? Kita tahu place-nya. Kalau produk mie gacoan itu kita bawa contohnya nih ya. Kita bawa ke daerah 3T gitu. Kira-kira cocok nggak strateginya? Nggak cocok. Karena tempatnya aja udah nggak suitable gitu ya kan. Harganya. Kalau kita di sini masih termasuk for expensive, no expensive, very cheap gitu malahan ya nggak, 1200 ya. Oke. Nah, kemudian price. Dan yang terakhir adalah promotion. Nih, jadi kalau kita udah geber di sebuah produk, teman-teman harus berdesisa, you understand that's what is the place is this as suitable as. Harus yang cocok, ya enggak? Oh, saya mau buka ini deh, Big Sur gitu, di mana gitu. Tempatnya di sekitar Kartosuro mesti laku banget dong. Kenapa? Karena produknya udah cocok, es krim ya kan. Yang kedua tempatnya. Di sini kan kulinernya rame ya teman-teman. Kemudian harganya cukup nendang. Promosinya, semuanya digencarin pakai IG-nya, reviewnya kita ngeliatin. Begitu, ya kan? Ya, oke teman-teman itu aja ya kita bahas tentang marketing. Oke, I think enough. Please forgive me. See you in the next our material. Oke, and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semua.